bagi orang lain wah itu berduka itu, tapi bagi saya mungkin ya senang-senang aja ya. Jadi pengalamannya berbeda dengan menghadapi pasien pada umumnya ya. Kalau saya pengalamannya kan beragam, itu berhadapan dengan kepolisian misalnya ya, atau sebagai konsultan tes DNA justru berhadapan dengan orang yang sedang rumah tangga, yang sedang suami istri yang sedang bertengkar ya, misalnya tentang dispute tentang paternitas gitu. Dan itu hal yang menarik sehingga nuansa pekerjaan saya itu ya menarik dan kadang-kadang dramatis yang kita lihat itu. Ya, dramatis. Jadi seperti di cerita-cerita di sinetron begitu ya, kadang-kadang kita tidak menyangka bahwa ternyata kehidupan nyata itu ada yang seperti itu gitu ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dokter dan juga teman-teman panitia Binar dari Seksi Hubungan Alumni Hima Kedokteran FK4. Selamat datang dan terima kasih kepada Dr. Yoni yang sudah bersedia untuk menjadi narasumber pertama dari Binar pada tema Exploring Doctor's Careers, Make Your Choice. Dengan sangat antusias, perkenalkan saya Nafita Zahra, mahasiswa pendidikan dokter FK4 Angkatan 2021 sebagai perwakilan Seksi Hubungan Alumni yang akan menjadi moderator pada acara Bincang Inspirasi Alumni kali ini. Sebelumnya saya mau menjelaskan sedikit nih dok, terkait Binar yang merupakan proker bulanan Hubungan Alumni Himaket, di mana kami akan mewawancari dokter alumni FK4 untuk berbagi pengalaman, insight, atau motivasi. Pada kepengurusan tahun ini, tema besar yang kami angkat adalah Exploring Doctor's Careers, Make Your Choice. Dikarenakan ketika kami melakukan survei pada seluruh Kema FK4, ternyata masih banyak sekali mahasiswa yang ingin tahu lebih luas akan prospek kerja di Fakultas Kedokteran. Setelah beberapa pertimbangan, akhirnya kami memutuskan untuk menjadikan Dr. Yoni sebagai pembicara di Bincang Inspirasi Alumni kali ini. Oleh karena itu, pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada dokter itu merupakan hasil keingintahuan dari teman-teman Kema FK4 dok mengenai spesialis terutama forensik. Baik dok, sebelum mulai menjawab pertanyaan, saya pribadi dan mungkin teman-teman yang menonton video ini nanti ingin lebih mengenal dokter nih dok, mulai dari nama lengkap, alumni angkatan berapa di FK4, dan juga kesibukan dokter Yoni saat ini. Mangga dipersilakan dok. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama lengkap saya Yoni Fuadah Syukriani ya. Saya saat ini bekerja sebagai dosen di Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran, dosen di bidang ilmu kedokteran forensik dan mediko legal. Baik dok, jadi teman-teman semua, Dr. Yoni ini merupakan saat ini menjadi dosen dari bidang spesialis forensik ya dok di FK4. Ya. Baik dok, mungkin saat ini kita lanjutkan pertanyaan selanjutnya ya dok ya. Ini banyak pertanyaan dok yang ingin ditanyakan, itu mulai dari sekian banyak karir nih dok yang dapat dokter pilih setelah menjadi dokter umum, apa sih yang menjadi motivasi dokter hingga pada akhirnya memilih untuk memasuki spesialis forensik, begitu dok, bangga? Iya, saya memang belum menentukan pilihan waktu S1 ya, waktu masih tingkat sarjana kedokteran, karena saya sendiri memang dari kecil tidak punya cita-cita menjadi dokter ya, sehingga ketika masuk S1 belum jelas bagi saya nanti setelah ini mau bagaimana, apakah mau jadi dokter di puskesmas di daerah misalnya ya, seperti itu belum jelas spesialis mana begitu ya. Jadi waktu masuk ke program kepanitraan, kalau dulu dipanggilnya koasisten ya, itu kan kami berkeliling tuh dari departemen ke departemen satu, kemudian ke departemen lain. Dan terus terang saya merasa paling menikmati proses kepanitraan itu justru di forensik, di mana sebagian besar dari teman-teman justru tidak terlalu senang ya ada di situ ya, karena pekerjaannya mungkin tidak seperti dokter yang dibayangkan oleh teman-teman pada umumnya ya, oleh orang banyak pada umumnya. Tetapi saya justru menyukai, dan sebetulnya mungkin ini ada kaitannya dengan hobi saya waktu dari kecil itu membaca novel detektif ya. Kemudian dulu kalau nonton film seri di televisi, dulu kan nggak ada YouTube ya, itu justru film-film bertema detektif, dan di situ selalu ada apa namanya
proses pemeriksaan forensik, misalnya itu kadang-kadang disinggung ya. Kemudian saya setelah dewasa saya menyenangi ini film fantasi The X-Files ya. Nah, jadi ya hal-hal seperti itu memang menjadi hobi saya dan akhirnya menemukan kecocokan. Wah, ini sebagai dokter rupanya bisa menjalani eh, hobi juga, tidak usah seperti spesialis pada umumnya. Jadi akhirnya saya begitu selesai dokter, saya eh, tidak lama melamar ke Fakultas Kedokteran ya, kebetulan karena waktu itu kebetulan tidak banyak yang meminati masuk ke departemen forensik ya. Jadi saya nggak pikir panjang lagi waktu itu langsung saya melamar ke situ. Baik Gitu. dok, jadi baik teman-teman semua. Jadi dokter ini asalnya belum ada kepikiran mau kemana nih pada saat S1 ya dok ya. Jadi karena dokter ini dari dulu senang mengenai film-film detektif, pada akhirnya saat koas menemukan kecocokan dengan dokter forensik ya dok ya. Ya. Baik, mungkin pertanyaan selanjutnya ya dok. Saya juga penasaran nih ya dok, bagaimana sih proses yang dokter jalani ketika menempuh pendidikan spesialis forensik gitu dok? Mungkin dari pembelajarannya atau kegiatannya boleh dok di-sharing, enggak? Ya, terima kasih. Jadi memang saya ceritanya tidak, meskipun saya waktu itu langsung melamar ke mana? Ke Fakultas Kedokteran ya, ke Departemen Forensik untuk menjadi dosen di Fakultas Kedokteran Forensik. Saya lulus 96 awal Februari. Nah, saya melamar langsung, kemudian waktu itu karena mungkin dibutuhkan juga dosen di situ ya, karena sudah 17 tahun waktu itu tidak ada dosen baru di forensik. Jadi dekan waktu itu Prof. Ponpon Ijradinata mengatakan udah langsung masuk saja mendaftar menjadi pegawai negeri. Karena waktu itu mudah jadi pegawai negeri ya, apalagi menjadi dosen di tempat yang orang tidak terlalu berminat gitu. Nah, setelah masuk, justru saya oleh Prof. Ponpon itu ditawari sebelum menjadi spesialis atau masuk pendidikan spesialis forensik, justru ditawari untuk masuk ikut tim dosen mendorong pengembangan biologi molekuler. Nah, saya dititipi untuk mengembangkan itu untuk bidang forensik. Jadi identifikasi tes DNA ya. Nah, saya justru disuruh pergi. Jadi nggak disuruh sekolah spesialis dulu nih. Saya disuruh pergi untuk mempelajari DNA forensik di Jerman. Tahun 2000 kok tahun 1998 ya, 98. Jadi saya berangkat 98. Nah, setelah itu justru saya tidak langsung masuk, saya pulang ke Indonesia. Tahun depannya saya justru menilai, wah Prof, saya kalau misalnya masuk spesialis forensik dulu, di mana biologi molekuler itu hanya menjadi bagian kecil saja di situ, saya takut lupa nih ilmu yang baru saya pelajari di Jerman. Jadi lebih baik saya S2 dulu dan S3 dulu. Jadi akhirnya saya diperbolehkan dan bahkan didorong untuk justru melanjutkan S2 S3 dulu di bidang itu gitu. Di bidang yang ada kaitannya dengan DNA forensik ya. Jadi setelah lulus S3 2007 barulah saya menjalani pendidikan spesialis forensik. Karena memang dari segi usia masih memenuhi ya, waktu itu baru umur 20, lulus S3 2007 berarti 37 ya, 37. Kalau di PPDS forensik itu masih bisa menerima sampai usia 40-an. Jadi saya tidak ada kendala usia waktu itu ya. Jadi saya langsung mendaftarkan diri spesialis baru lulus tahun 2011. Jadi saya agak lambat sebetulnya spesialis forensiknya, justru mendahulukan pendidikan S2 S3-nya karena kebetulan saya melamarnya menjadi dosen ya. Kalau dosen kan diharapkan justru syarat mutlaknya adalah S3-nya. Jadi dekan waktu itu tidak keberatan, bahkan justru mendorong. Itu cerita saya agak berbeda mungkin dengan yang lain. Baik, terima kasih banyak dokter. Jadi dokter Yani itu setelah menjadi dokter umum tidak langsung jadi spesialis ya dok. Bahkan pada akhirnya tuh belajar dulu DNA forensik tadi ke Jerman,
lalu mulai melanjutkan S2 dan S3 karena melamarnya sebagai dosen ya dok, akhirnya baru Iya, pada betul. setelah itu menjadi spesialis. Begitu dok, baik. Iya. Mungkin pertanyaan selanjutnya dok, kami penasaran nih dok, bagaimana sih gambaran keseharian dokter Yoni saat bertugas menjadi dokter spesialis forensik? Mangga dok, Ya, dipersilakan. ya ini juga mungkin agak berbeda karena memang sebagian dokter forensik itu kan bekerjanya di rumah sakit yang bukan rumah sakit pendidikan misalnya ya, atau rumah sakit daerah itu kan ada yang bekerja di situ. Saya ini kebetulan sebagai dosen FK Unpad bekerjanya kan di rumah sakit rujukan di RSAS ya. Tentu ini ada perbedaan juga nih nanti kalau dokter forensik bekerjanya di rumah sakit daerah mungkin agak berbeda. Jadi justru tugas-tugas saya waktu awal saya menjadi dosen itu adalah mengikuti menjadi staf pendidik ya. Staf pendidik itu bagi S1 waktu itu ada belum seperti sistem sekarang, sistemnya belum terintegrasi. Jadi ada mata kuliah forensik di situ. Saya waktu masih awal-awal mengikuti dosen-dosen senior untuk menjadi asisten mengajar di situ ya. Kemudian untuk para dokter muda nih di proses kepanitraan di program profesi itu juga saya turut menjadi pengajar waktu itu ya dalam grup-grup kecil. Kalau sekarang preseptor namanya ya. Nah, itu sebagai dosennya, tapi sebagai staf dokter forensiknya baik sebelum maupun sesudah saya menjadi spesialis tentu menangani kasus yang masuk ke Rumah Sakit Hasan Sadikin gitu ya. Kasusnya kasus apa saja? Kalau dulu kasusnya itu lebih banyak adalah kasus jenazah. Tetapi kemudian di Indonesia turut berkembang nih seperti di tingkat internasional kasus forensik yang disebut sebagai praktek kedokteran forensik itu termasuk praktek kedokteran forensik klinik, yaitu menangani kasus forensik bagi orang hidup. Nah, ini adalah bagian yang mungkin tidak terlalu dipahami ya bahkan oleh teman sejawat yang bukan forensik maupun orang awam ya masyarakat luas bahwa forensik itu bukan hanya sekedar otopsi. Justru itu saat ini menjadi bagian saja dari profesi kedokteran forensik. Justru yang banyak dialami adalah mungkin nanti adalah forensik klinik yaitu menangani kasus orang hidup. Kasus orang hidup itu apa? Nanti bisa dia kasus kecelakaan lalu lintas ya. Misalnya kecelakaan lalu lintas itu kan terkait dengan aspek hukum ya, undang-undang lalu lintas misalnya. Maka dokter forensik itu biasa turut memeriksa dan yang utamanya adalah bekerja sama dengan dokter, misalnya dokter bedah nih yang merawat ya, untuk membuatkan visumnya misalnya. Nah itu karena di RSAS itu ada dokter forensiknya maka dibuat bersama-sama ya secara substansi dokter bedahnya yang memeriksa kan ya kami turut melihat pemeriksaan kemudian yang penting bagi kami adalah mencatat hasil pemeriksaan mana yang nanti punya makna di mata hukum. Ya kan tidak semua temuan hasil pemeriksaan fisik dan laboratorium itu punya makna terhadap hukum. Tapi hal-hal yang tertentu yang punya arti dalam perkara pidananya nanti, maka kami akan susun menjadi visum et repertum. Gitu ya. Nah, setelah kecelakaan lalu lintas, mungkin yang agak jarang adalah kejahatan seksual ya. Korban maupun pelaku. Jadi pelakunya ini apakah punya apa ya temuan-temuan hasil pemeriksaan fisik yang memang punya arti dalam perkara itu ya. Kemudian kasus child abuse ya. Tapi untuk kasus forensik klinik seperti ini terutama untuk kasus-kasus yang berat itu biasanya saya bekerja sama dengan dokter-dokter yang merawat ya. Tergantung dokter apa, apakah dokter bedah saraf, dokter obgyn, dokter anak, ya. Nah, jadi teamwork. Tapi kami merupakan bagian yang bertanggung jawab atas aspek mediko-legalnya, aspek forensiknya, ya yang punya makna terhadap penegakan hukum. Kira-kira begitu. Nah, kemudian ditambah kebetulan saya ini kan punya background-nya adalah biologi molekuler. Nah, jadi
setelah saya pulang di Unpad ini dibukalah pelayanan tes DNA gitu ya. Dan dulu saya mengalami dari sejak yang pemeriksaannya manual tuh tahun 2000 ya, tahun 2022 tahun yang lalu sampai yang sekarang ini sudah paling canggih. Saya bertanggung jawab atas pelayanan tersebut, misalnya mengambil sampel, kemudian saya lebih sekarang terutama adalah menangani aspek statistiknya, ya karena aspek analisis statistik ini mulai telah menjadi subspesialis ya atau pemeriksaan DNA forensik ini telah menjadi subspesialis di bidang spesialis forensik ya. Jadi spesialis forensik itu ada 4 subspesialis. Yang pertama patologi forensik yaitu untuk menangani jenazah. Yang kedua forensik klinik tadi menangani apa? Menangani orang hidup ya baik korban maupun tersangka begitu. Kemudian yang ketiga adalah etika dan mediko-legal ya. Dan yang keempat adalah serobiomolekuler. Nah, bidang saya serobiomolekuler. Nah, kemudian ini saya numpuk-numpuk nih karena orang forensik itu sedikit ya, dosen forensik itu kan sedikit. Jadi terpaksa kami semua menangani yang semua kasus yang bisa ditangani meskipun saya punya subspesialisasi. Nah, karena kebetulan waktu itu belum banyak junior, kalau sekarang saya lebih banyak nih juniornya ya, yang dosen yang lebih muda dari saya. Nah, dulu karena belum ada lagi, saya didorong untuk ya ikut kursus lah ya, ikut pendidikan pendek selama 1 tahun di Amerika Serikat tentang etika riset dan etika biomedis. Dan akhirnya setelah pulang, saya kemudian pernah diberi amanat untuk menjadi ketua bioetik yang mengkoordinasi pendidikan etika dan mediko-legal di FK Unpad ya. Sekarang mungkin sudah berbeda sifat pendidikannya. Saya tidak tahu bagaimana yang sekarang. Nah, akan tetapi kaitannya dengan praktek forensik adalah kalau misalnya ada kasus-kasus itu tidak hanya tadi jenazah atau forensik klinik ya, tetapi misalnya kasus sengketa mediko-legal ya. Misalnya ada apa ya? Kalau yang mudah dipahami mungkin ya. Dugaan misalnya ada dugaan tindakan malpraktek nih dari dokter gitu ya. Nah, kemudian dicari saksi ahli misalnya, maka kami bisa turut terlibat di situ. Kalau kepolisian meminta atau pihak yang sedang bersengketa, nggak usah kepolisian aja ya, nggak usah hukum pidana nih, bisa hukum perdata misalnya, ada yang meminta, maka itu turut ditangani gitu. Kita membantu sebagai konsultan atau sebagai ahli di situ. Itu begitu kira-kira gambaran pekerjaan sehari-harinya selain mengajar dan meneliti. Gitu. Tapi saya sekarang mungkin lebih banyak, saya masih jaga nih, sekarang jaga malam pun dibagi-bagi ya, karena dokternya juga sedikit, dan tetap kita harus mendidik PPDS yang di lapangan. Maka saya sebagai dosen juga dibagi-bagi tugas ya, sekian hari dalam sebulan, saya mendapat tugas yang malam, ada yang Sabtu atau hari libur gitu ya, itu tapi jaganya on call. Jaganya on call kalau ada kasus baru kita terlibat langsung mensupervisi residen atau PPDS. Gitu, bisa terbayang nggak? Kalau kurang jelas silahkan ditanyakan aja. Baik, terima kasih banyak dokter, sudah sangat jelas. Tadi banyak sekali ya dokter sharing, saya sangat senang dengarnya dok. Jadi tadi dokter ini gambaran sehari-harinya tuh selain mengajar, meneliti, dan juga bahkan sampai sekarang masih jaga malam ya dok ya? Masih. Ya, untuk mengawasi residen forensik ya dok. Baik dok, mungkin pertanyaan selanjutnya ya dok. Kami tuh penasaran dok, apakah ada suka dan duka nih dok sama dokter itu menjadi dokter spesialis forensik itu seperti apa ya dok? Mungkin dari sesuatu yang nggak pernah dokter lupakan gitu dok. Ya, suka dukanya apa ya? Suka dukanya mungkin yang relatif ya, artinya setiap individu punya punya rasa suka atau duka yang berbeda. Mungkin bagi orang lain, wah itu berduka itu, tapi bagi saya mungkin ya senang-senang aja ya. Jadi pengalamannya berbeda dengan menghadapi pasien pada umumnya ya. Kalau saya pengalamannya kan beragam, itu berhadapan dengan kepolisian misalnya ya, atau sebagai konsultan tes DNA justru berhadapan dengan orang yang sedang
rumah tangga yang sedang suami istri yang sedang bertengkar ya, misalnya tentang dispute tentang paternitas gitu. Dan itu hal yang menarik sehingga nuansa pekerjaan saya itu ya menarik dan kadang-kadang dramatis yang kita lihat itu. Ya, dramatis. Jadi seperti di cerita-cerita di sinetron begitu ya, kadang-kadang kita tidak menyangka bahwa ternyata kehidupan nyata itu ada yang seperti itu gitu ya. Nah, itu bagi bagi saya pribadi sih sangat menarik dan membuat tidak tidak bosan ya karena ada cerita baru begitu yang dramatis dan tidak tidak terbayangkan oleh kita gitu bahwa ada yang seperti itu. Nah, sukanya yang lain adalah karena mahasiswa ya, termasuk mahasiswa ini. Kalau berhadapan mahasiswa itu kan rata-rata mereka belajar di klinik itu kan berhadapan dengan pasien ya. Jadi ketika mereka masuk ke forensik ya, stase di forensik misalnya profesi program profesi, ketika saya memperkenalkan tentang dimensi hukum dari praktek kedokteran, itu mereka terlihat antusias dan mungkin ini karena hal yang baru ya, yang hal baru. Jadi sudut pandang yang tidak terbayangkan sebelumnya bahwa pekerjaan dokter itu ternyata punya aspek hukum gitu. Kemudian bagaimana persoalan praktek kedokteran pada umumnya itu kadang-kadang terabaikan aspek hukumnya tidak mereka pikirkan, tidak terfikir karena memang mereka konsentrasi pada misalnya pemeriksaan penanganan pasien, tetapi sebetulnya itu punya dimensi dimensi mediko-legal yang harus diperhatikan sehingga mereka harus dapat terhindar dari permasalahan hukum. Nah, ketika saya berdiskusi tentang itu saya menangkap sebagian besar itu cukup antusias ya melihat hal baru, sudut pandang baru tentang praktek kedokteran. Dan itu bagi saya sebagai yang senang mengajar gitu ya, itu sangat sangat menyenangkan dan membahagiakan gitu. Karena oh ini mereka terbuka nih jendela baru kehidupan tuh terbuka. Itu mungkin ya kalau yang sukanya. Kalau dukanya apa ya? Dukanya saya sulit mencari dukanya ya. Kadang-kadang profesi kita itu tidak terlalu dimengerti oleh para sejawat ya. Saya selalu sedih kalau misalnya ada sesama dokter menyangka bahwa pekerjaan kita itu hanya otopsi saja. Lalu bahkan merendahkan gitu. Ih, kok seneng yang kotor-kotor begitu kan otopsi itu kan dari segi panca indera itu tidak menyenangkan mungkin ya bagi sebagian orang ya apa yang dilihat, apa yang dicium gitu, baunya seperti itu gitu ya. Kemudian uh, dari aspek kebersihannya mungkin karena memang yang kita periksa tuh kotor rata-rata ya kalau 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 korban-korban yang meninggal terutama ya. Nah, itu kadang-kadang ada sebagian yang kok ini ya agak merendahkan gitu ya karena posisinya mereka tidak mengerti bahwa kita itu punya peran dalam penegakan hukum ya, dalam upaya mencari keadilan. Nah, ini kan relatif ya, mungkin relatif. Nah, bagi orang forensik itu rata-rata keadilan, proses pencarian keadilan itu penting sekali gitu. Penting sekali dan mungkin ini spesifik nih. Jadi bagi mungkin ada adik-adik yang punya kecenderungan menjadi woke ya, senang dengan woke, berbicara tentang kebenaran, berbicara tentang keadilan. Mungkin ini profesi yang cocok gitu. Profesi karena kalau tidak senang dengan itu, dengan bahwa kita tuh sensitif ya, oh ini ada yang tidak adil nih, atau ini harus ditegakkan nih kebenaran ini. Nah, kalau tidak ada kesenangan itu mungkin nggak akan terlalu menyenangi profesi ini. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan ya tentang sedihnya ya. Baik, dokter, terima kasih banyak. Jadi teman-teman semua suka duka yang udah dokter Yoni laluin nih. Mulai dari suka itu ketika melihat berdiskusi ya dok dengan mahasiswa tentang dimensi hukumnya. Kemudian juga mulai dari dukanya itu adalah ketika ada rekan sejawat yang dapat dikatakan mungkin meremehkan ya dok ya, atau kurang menghargai dari profesi forensik ini gitu. Padahal profesi ini itu adalah sangat penting ya dok untuk keadilan tadi seperti yang saya dokter katakan. Ya betul. Betul. Baik dok, mungkin pertanyaan selanjutnya ya dok ya. Setelah beberapa tahun nih akan dokter menjadi dokter spesialis forensik gitu, apa sih yang sudah dokter rasakan ada manfaat atau pengaruh yang terhadap di dokter sendiri itu seperti apa ya dok impact-nya?
Boleh Ya, diceritakan, Dok? ya, impact-nya bagi saya yang terpenting adalah ada dua sifat ya, dua sifat yang penting yang ini juga selalu saya masukkan sebagai bagian yang saya ajarkan kalau ketemu mahasiswa di forensik ya, yaitu ada aspek etika yang memang kental di dalam menjalani profesi forensik itu, yaitu independensi dan imparsialitas. Dan ini bagi saya sangat berarti ya, karena itu semakin kental gitu menurut saya, atau saya terdidik untuk begitu. Bahwa saya itu sebagai dokter itu pertama tidak memihak. Nah, ini agak susah memang ya, tidak memihak. Jadi saya tidak tidak menjadi bagian yang melekat pada suatu konsep misalnya ya, atau suatu suatu klaim klaim kebenaran, karena meskipun misalnya saya diminta oleh kepolisian atau jaksa, biasanya kan kalau permintaan visum dari kepolisian ya, nah itu bukan berarti bahwa saya harus mengamini semua yang dianggap sebagai fakta atau kebenaran dari kepolisian atau jaksa, karena sudut pandang saya adalah sudut pandang ilmu kedokteran forensik. Demikian pula ketika misalnya berada sebagai ahli diminta oleh tersangka begitu ya, atau pihak di luar dari penegak hukum misalnya, itu dokter forensik juga tidak boleh memihak kepada orang yang meminta jasanya, karena sudut pandang dia adalah bukan sudut pandang korban tetapi sudut pandang keilmuan terhadap suatu bukti gitu. Nah, itu kan tidak memihak, sikap tidak memihak itu mungkin menjadi hal yang saat ini menurut saya dewasa ini ya, diperlukan. Tidak usah semua orang seperti itu, tetapi ada posisi-posisi di mana sikap seperti itu menjadi penting. Ya, jadi kita mengenal betul tentang apa yang dimaksud dengan konflik kepentingan misalnya. Kita tuh sensitif dengan konflik kepentingan. Oh, itu ada hubungannya dengan itu, maka dia itu sebetulnya tidak bisa mengatakan dirinya itu A karena dia sebetulnya punya punya apa hubungan dengan B. Nah, kita bisa bisa menangkap oh itu konflik kepentingan itu. Nah, kita menjadi terdidik untuk bisa melihat itu, ya. Ketika dalam posisi forensik, karena kita didorong untuk memang kita sendiri harus terbebas dari konflik kepentingan. Dan itu menjadi hal yang sangat penting. Yang kedua adalah independensi. Independensi itu artinya bebas dari tekanan. Jadi dokter forensik itu dididik untuk eh, membebaskan diri dari tekanan, karena dia itu dianggap profesional kalau dia sudut pandangnya independen. Meskipun dia digaji sebagai pegawai negeri, sebagai militer, polisi, misalnya sebagai siapa, pegawainya siapa, tetapi dia itu profesional karena dia independen. Jadi apa yang dia putuskan, apa yang dia simpulkan itu harus membebaskan diri dari aspek lain selain kebenaran dan kebenaran menurut ilmu pengetahuan. Nah, menurut saya dua hal itu yang uh, uh, dituntut dari seorang spesialis forensik, dan bagi saya sebagai seorang manusia merasa itu yang bermakna, karena di dunia ini memerlukan orang-orang yang seperti itu, meskipun tidak harus semua orang seperti itu. Jadi uh, tapi kalau orang-orang seperti itu tidak ada, maka dunia ini akan banyak ketidakadilan. Kalau menurut saya begitu. Nah, mudah-mudahan ini dimengerti. Kalau tidak jelas silahkan ditanyakan. Baik, dokter, terima kasih banyak. Jadi, secara singkat saya tadi, impact yang sudah dokter rasakan itu adalah ketika dokter forensik itu dituntut untuk tidak memihak ya, dok. Jadinya hal tersebut tuh merasa diperlukan di kehidupan saat ini. Selain itu juga seorang dokter forensik juga harus bebas ya, dok, dari tekanan. Baik dan merasa dokter itu bermakna bagi kehidupan dokter saat ini ya, dok ya. Ya, dan bagi masyarakat. Jadi saya merasa berarti karena posisi saya yang seperti itu gitu. Baik, dokter, Ya. terima kasih banyak. Nah, selanjutnya ya, dok, pertanyaannya ini banyak yang teman-teman KMS Konpat ini penasaran, dok, tentang hal ini. Bagaimana sih, dok, situasi ketika di ruangan forensik itu, dok? Mungkin aturannya atau ada SOP seperti itu, dok? Boleh diceritakan?
Iya, jadi yang mungkin yang pertama adalah sudut pandang rumah sakitnya ya. Rumah sakitnya itu kalau rumah sakit yang baik nih seperti Hasan Sadikin misalnya ya pernah diakreditasi internasional. Itu ada ketentuan misalnya patient safety atau safety dari personil ya, artinya dokter dan perawat karyawan, kemudian peserta didik itu juga safety-nya termasuk yang sangat harus diperhatikan. Kemudian hal-hal seperti itu menjadi penting dalam praktek sehari-hari. Kemudian yang kedua adalah keamanan ya. Jadi idealnya wilayah kerja atau tempat bekerja dokter forensik itu harus tertutup ya, harus tertutup, tidak sembarang orang bisa masuk gitu ya, karena di situ yang kita periksa adalah barang bukti ya, sehingga dokumen, kemudian kepatuhan terhadap keamanan, tidak semua orang bisa memegang dokumen itu, kemudian disimpannya bagaimana begitu ya. Dan kerahasiaan yang seperti ini menjadi penting. Mungkin dua aspek itu ya. Jadi dari aspek pelayanan kesehatan itu jelas secara umum forensik itu punya kewajiban untuk mengikuti prinsip-prinsip sebuah fasilitas kesehatan, bekerja di fasilitas kesehatan yang baik, gitu ya. Yang kedua adalah dari aspek forensiknya itu memang wilayah kerja yang tertutup, tidak sembarang orang bisa masuk ya, seharusnya seperti itu. Apakah itu yang ditanyakan? Benar dok, seperti itu yang ditanyakan. Baik ya dok, jadi situasi di ruangan forensik itu ada ketika tergantung dari sudut pandang rumah sakit ya dok, seperti yang dokter katakan tadi, di mana safety dari pasien dan juga personilnya itu harus diperhatikan, kemudian keamanannya pun tidak boleh sembarang orang masuk ya dok ya, harus aman. Ya, termasuk ini ya, kalau mungkin yang menonjol kalau di fasilitas pemeriksaan jenazah ya, itu kan ada bahan berbahaya formalin tuh ya, itu kan risiko tinggi. Jadi ventilasi harus baik, kemudian pembuatan larutan formalin yang akan dipakai untuk pengawetan jenazah misalnya itu juga harus di tempat khusus ya, exhausternya harus bagus. Kemudian, oh ya, satu lagi, rata-rata kan kalau kedokteran forensik itu juga menangani jenazah ya, meskipun saya katakan tadi bukan semuanya hanya mengurus jenazah, tetapi ada mengurus yang lain. Tetapi komponen penanganan jenazah ini menjadi komponen penting karena dia memerlukan resource yang lumayan tuh ya, fasilitas yang lumayan ya. Nah, jadi selalu staf dokter forensik itu tempatnya pasti di dekat kamar jenazah kan. Nah, dan menjadi penanggung jawab dari penanganan jenazah di situ ya. Biasanya bersatu saja itu dokter forensik itu pasti menjadi penanggung jawab di situ. Nah, kasus yang mungkin menjadi bagian yang cukup besar adalah penanganan jenazah infeksius nih. Terutama kan kemarin waktu COVID ya, waktu sebelumnya juga ada hampir pandemi flu burung ya. Kemudian penanganan jenazah yang dianggap dia masih mengandung virus, terutama ketika keluar dari rumah sakit, maka penanganannya khusus di situ. Jadi ada fasilitas-fasilitas khusus untuk menjamin bahwa jenazah yang keluar dari rumah sakit itu aman bagi yang keluarganya, begitu ya, bagi masyarakat. Nah, kira-kira begitu. Itu juga menjadi bagian yang lumayan ruwet nih, aturannya semakin lama semakin ketat ya, apalagi kita mengalami pandemi dan kita harus tetap berjaga kalau ada rame nih sekarang hepatitis baru dan lain sebagainya, itu selalu menjadi perhatian bagaimana penanganan jenazahnya. Dan itu menjadi bagian penting dari pekerjaan dokter forensik saat ini. Baik, terima kasih banyak dok. Jadi aturan mengenai penanganan jenazah juga makin ketat ya dok ya untuk keamanan seluruhnya. Baik dokter, kan tadi memang tentang jenazah itu tidak selalu menjadi bagian dari forensik ya dok ya, tapi menjadi salah satunya. Nah, ini ada pertanyaan dok yang banyak sekali juga ditanyakan nih dok. Apakah ada pengalaman aneh atau mistis mungkin dok saat bekerja ketika bersama mungkin mengatopsi ya dok, seperti itu, diceritakan dok?
Iya, jawabannya akan mengecewakan karena saya tidak pernah mengalaminya. Ya, dan setahu saya dosen-dosen yang sama ininya bareng dengan saya ya, artinya yang senior maupun dengan yang junior tidak pernah melaporkan apapun, ya. Kalaupun ada satu dua misalnya yang melaporkan sesuatu, tapi saya lebih cenderung menyimpulkan itu mungkin sensitivitas dia saja ya yang tinggi terhadap hal seperti itu atau memang ada rasa ketakutan begitu ya seseorang sehingga mungkin dia melihat sesuatu atau mungkin membayangkan sesuatu. Nah, saya sendiri itu saya sudah bekerja di situ 97 ya. Mulai masuk itu kan 97. Jadi sudah berapa? 25 tahun ya. 25 tahun itu dari sejak departemen forensiknya tidak di situ tetapi di depan yang sekarang IGD RSAS di situ ada pohon besar sekali. Nah, itu di depan forensik itu, pohon besar itu. Ya. Dan dulu kecil kemudian gelap gitu ya. Dari sejak itu pun saya tidak pernah mengalami apapun gitu. Jadi setiap orang yang bertanya, pernah mengalami yang menakutkan tidak? Tidak ya. Jadi apalagi sekarang ya ruangannya bersih, terang benderang, banyak orang ya, banyak petugas pegawai, residen, dokternya akan banyak ya. Kalau ada dokter muda di situ apalagi banyak sekali ya. Nah, kalaupun sedang sendiri saya lewat misalnya harus mengambil sesuatu di dalam ruang otopsi dan sebagainya, saya tidak pernah merasakan apapun ya. Jadi mohon maaf ini pertanyaannya jawabannya mengecewakan gitu bagi bagi adik-adik karena saya tidak pernah mengalami dan teman-teman saya pun yang dosen itu terutama tidak pernah mengalami. Residen itu tidak pernah mengalami. Satu dua ya saya katakan tadi saya tidak terlalu yakin juga gitu ya dengan yang disampaikan. Begitu. Gimana tuh kalau seperti itu? Baik, dokter, tidak apa-apa, dok. Jadi, teman-teman ternyata untuk pertanyaan yang ini tuh tidak ada pengalaman sama sekali ya, dok, selama 25 tahun menjadi dokter forensik. Iya. Baik, dokter, terima kasih banyak. Jadi, tidak terasa nih, teman-teman, ternyata semuanya sudah beres pertanyaannya, dok. Dari 30 menit lebih kami ngobrol bersama-sama, banyak sekali yang saya pribadi pun dapat diambil pelajarannya, dok.